Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa pada perkuliahan mata kuliah ilmu negara. Nah, kali ini kita akan memasuki perkuliahan yang ke-12. Nah, perkuliahan pada kesempatan ini saya harapkan nantinya akan menjadi bagian dari pemantik kita untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan di dalam ruang kelas nantinya apabila perkuliahan kita laksanakan. Nah, adapun judul dari perkuliahan kita pada perkuliahan yang ke-12 kali ini adalah ten- tentang doktrin kedaulatan rakyat dalam negara. Jadi kita akan membicarakan seputar apa itu doktrin kedaulatan rakyat di dalam negara. Nah, sebagai slide pertama, dalam teori kedaulatan, ya, sebagian besar ahli itu berpendapat tentang negara dan hukumnya selalu berpendapat bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah sangat tepat. Nah, ini juga yang sekarang berlaku di negara kita. Kita selalu mengemukakan atau menyampaikan atau hampir semua politisi kita menerangkan bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara itu ada di tangan rakyat. Nah, menurut pendapat Friedrich Julius Stahl, seorang ahli dari uh, Eropa, ya, dia juga merupakan seorang ahli hukum dan sekaligus sebagai seorang sosiolog. Nah, apa yang dikatakan oleh Stahl adalah negara dalam perkembangannya atau negara dan perkembangannya itu adalah suatu keluarga secara patriarki yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi dia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan suatu negara itu adalah kelompok-kelompok keluarga yang lahir secara patriarki. Yang dimaksud dengan patriarki itu adalah memberikan posisi yang dominan terhadap laki-laki. Nah, itu definisi yang diberikan oleh Julius Stahl, Frederick Julius Stahl. Nah, selanjutnya kelompok-kelompok masyarakat itu bergabung oleh karena mereka satu nasib. Ya, kemudian satu kebutuhan, kemudian satu perangai. Nah, kemudian setelah mereka melewati beberapa fase kemanusiaan, mereka menjadi bangsa dan selanjutnya bangsa tersebut akan membentuk suatu negara. Nah, selalu ciri seperti itu yang kita lihat terbentuknya suatu negara, di mana kita lihat bahwa negara itu selalu dimulai oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, biasanya atau umumnya mereka dari etnis yang sama, bahkan dari satu keturunan yang sama, ya, yang kemudian hari sejalan dengan berjalannya sejarah, sejalan dengan berjalannya waktu dan kebutuhan mereka, akhirnya mereka sepakat ya untuk bersama-sama ya membentuk suatu negara. Nah, itu kita lihat misalnya seperti di Indonesia kita lihat ya uh, kita umumnya adalah etnis Melayu. Ya, di samping itu ada beberapa etnis juga yang merupakan etnis yang tidak terlalu berbeda jauh dan Melayu ya. Sehingga orang-orang itu atau kelompok-kelompok etnis itulah sepakat pada beberapa abad yang silam mereka bersepakat untuk membentuk suatu negara. Nah, selanjutnya di dalam teori kedaulatan itu, Frederick Julius Stahl mengemukakan bahwa atau mengemukakan suatu teori yang kita sebut sebagai teokrati sosiologi. Ya, dia mengatakan bahwa perkembangan negara secara sosiologis masih menempatkan juga pendapat adanya Tuhan yang juga berperan membentuk adanya negara. Kemudian adanya negara tersebut adalah karena kehendak Tuhan. Nah, di samping tadi Predik Julistal itu berpendapat bahwa negara itu dibentuk karena adanya kepentingan-kepentingan masyarakat tertentu yang mempunyai asal, kemudian kondisi-kondisi sosiologis yang sama. Juga mereka harus meyakini bahwa negara yang mereka akan bentuk itu atau negara yang mereka rencanakan itu um, tentu atas kehendak Tuhan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemikir-pemikir terdahulu ya
itu mempunyai tingkat religiusitas yang cukup baik ya. Itu karena pada saat itu sebagian besar daripada filsuf-filsuf itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran gereja. Ya. Selanjutnya, posisi rakyat memiliki peran penting bahkan utama dalam sebuah negara. Nah, itu kita lihat. Jadi, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang teori kedaulatan, di mana teori kedaulatan itu juga kita tidak bisa memisahkan dari teori demokrasi. Maka di dalam teori ini dikatakan bahwa uh, rakyat itu mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara. Nah, rakyat bahkan adalah pihak yang diutamakan dalam sebuah negara, sehingga baik buruknya suatu negara dapat diukur dari bagaimana fokus negara dalam um, um, menyejahterakan rakyat. Jadi kalau suatu negara, nah begitu pentingnya peranan warga negara itu, begitu pentingnya rakyat itu, sehingga kalau kita ingin mengukur apakah suatu negara itu baik, sejahtera apa tidak, tentu yang menjadi parameter kita adalah kita mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Semakin sejahtera masyarakatnya, maka kita dapat memastikan atau mengambil satu kesimpulan bahwa negara itu diselenggarakan dengan baik. Nah, kemudian masih dengan Julius Stahl, dia mengatakan bahwa uh, uh, bahwa adanya negara tersebut karena adanya perkembangan dan famili atau keluarga. Nah, pendapat ini juga sama dikemukakan oleh seorang sarjana dari Amerika yang bernama McIver. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa adanya negara tersebut karena adanya perkembangan dan famili atau keluarga itu cukup masuk akal. Kalau kita lihat cikal bakal terbentuknya negara itu memang dimulai dari perkumpulan-perkumpulan kecil. Tentu perkumpulan-perkumpulan yang kecil itu biasanya dilatar belakangi oleh landasan historis, kemudian landasan sosiologis. Umumnya mereka dari satu etnis yang sama, gitu. Kemudian mereka bersepakat bergabung untuk membentuk satu negara atau pemerintahan. Nah, di dalam keluarga itulah adanya institusi-institusi yang selalu dianut, ya, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan. Nah, selanjutnya dari perkumpulan keluarga itu adalah perkumpulan-perkumpulan orang yang satu etnis itu, kemudian mereka sepakat membuat institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat itu. Nah, selanjutnya kepala keluarga dinamakan sebagai pater familis. Pater familis itu artinya uh, kelompok yang dominan di dalam suatu keluarga itu. Ya, itu disebut sebagai pater familis. Kemudian pater familis juga dinamakan sebagai klan. Klan itu biasanya kalau di kita sebut sebagai marga ya, turunan marga tertentu misalnya. Nah, itu kita sebut sebagai suatu klan. Nah, kemudian kepala klan tersebut dinamakan dengan primus inter pares. Ya, primus inter pares itu artinya kita memilih satu orang yang di antara semua orang-orang yang ada yang mempunyai kesamaan yang sama, kita angkat dia sebagai suatu pemimpin, ya, diangkat sebagai suatu kepala di antara orang-orang yang baik gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai primus inter pares. Nah, selanjutnya kekuasaan rakyat atas negara. Nah, masih menurut Jacques Rousseau atau Jean Rousseau yang biasa kita sebut, telah mengembangkan teori yang disebut sebagai sosial kontrak atau kontrak sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial dengan hak yang tak terbatas terpaksa harus hidup di dalam suatu persekutuan. Ya, jadi maksud rasio itu adalah bahwa adanya suatu persetujuan kemasyarakatan karena dasar untuk setiap kelompok sosial politik, ya, suatu persetujuan, ya, yang menetapkan bahwa semua orang yang bergabung dalam persekutuan harus melepaskan hak-hak individu. Ya, jadi kalau kita menurut Rossio ini, kalau kita sepakat ingin membentuk suatu negara, maka kelompok-kelompok itu harus melepaskan hak-hak individualnya gitu loh. Kemudian mereka untuk kepentingan persekutuan artinya negara sepanjang hal
yang itu diperlukan untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Jadi kalau mereka sudah sepakat untuk membentuk satu negara misalnya, maka hak-hak individu itu harus dilepaskan gitu. Jadi nggak ada lagi kepentingan individu di situ, tapi karena kita sudah sepakat membangun suatu negara, maka yang adalah kepentingan negara atau kepentingan uh, umum harus di atas kepentingan pribadi. Nah, kekuasaan rakyat atas rakyat. Nah, adanya prinsip yang disampaikan oleh Jacques Rousseau tersebut menerangkan bahwa posisi rakyat dalam negara bukan hanya sebatas kekuasaan dan prasyarat kelengkapan administrasi dalam pembentukan negara. Nah, Rousseau mengatakan bahwa rakyat atau masyarakat itu tidak hanya dijadikan sebagai suatu pelengkap berdirinya suatu negara. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa syarat berdirinya suatu negara itu kan secara umum ada 3. Adanya wilayah, ya. Kemudian yang kedua itu adanya rakyat atau masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adanya kedaulatan dari negara lain atau pengakuan dari negara lain. Nah, di sini peran masyarakat di situ atau peran rakyat tidak hanya sekedar memenuhi syarat administrasi, tapi harus benar-benar masyarakat itu harus dilibatkan secara konkret di dalam membangun suatu negara. Nah, rakyat merupakan simbol ditetapkannya suatu bentuk negara yang berdiri dengan tujuan dan cita-cita tertentu. Nah, tentu seperti itu. Jadi, suatu negara yang ingin membangun, ingin maju, tentu yang selalu menjadi jargon di dalam proses pembangunan negara itu adalah ingin mensejahterakan rakyatnya. Sekali lagi di sini rakyat yang dikedepankan dan itu harus real dilakukan ya. Tidak hanya sekedar jargon dan tadi tidak hanya menjadikan warga negara itu sebagai syarat administratif dari terbentuknya suatu negara. Nah, kemudian awal terbentuknya suatu maaf, sebelumnya saya kembali ke poin nomor 3. Beberapa catatan atas negara yang menyatakan bahwa negara terbangun karena rasa solidaritas yang terbangun dari warga negara. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa negara itu atau awal atau cikal bakal dibentuknya suatu negara itu selalu dimulai dari kelompok-kelompok klan yang sama atau kelompok-kelompok etnis yang sama, ya. Kemudian mereka menyatakan bahwa negara terbangun atas rasa solidaritas yang terbangun dari warga negara. Nah, akhirnya mereka membangun solidaritas ya di antara mereka. Nah, tujuannya supaya solidaritas itu dibangun ya antara warga negara. Nah, dengan demikian maka mereka bersepakat untuk mementingkan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, kemudian beberapa catatan atas negara, maaf, awal terbentuknya negara mengharuskan adanya bentuk solidaritas, ya, yakni individu-individu dalam kelompok kekuasaan bersepakat untuk bersama-sama membaur diri, ya, dalam kekuasaan yang lebih luas bernama negara. Ya, seperti yang saya sudah sampai kepada slide sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok yang ada dalam suatu suku itu mereka bersepakat gitu bersama-sama ya dengan melepaskan ego masing-masing, membangun suatu negara sehingga terbentuk suatu kekuasaan yang lebih luas ya. Mereka akan mempunyai akses yang lebih luas, mempunyai legalitas yang lebih besar karena mereka sudah membentuk suatu negara. Nah, seperti yang sudah ketahui atau teman-teman ketahui, saya ulangi lagi bahwa syarat berdirinya suatu negara itu memang harus ada wilayah ya suatu negara, kemudian ada kedaulatan dari negara lain atau ada pengakuan dari negara lain, kemudian yang penting itu adalah harus ada rakyat yang diperintah di dalam suatu negara. Nah, selanjutnya masih dengan kekuasaan atas negara. Nah, semakin kuat penjagaan dan sikap solidaritas dalam negara, maka semakin kuat pula ekstensi negara di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Jadi, semakin kuat solidaritas warga yang ada dalam suatu negara itu, maka tentu negara juga itu akan semakin kuat dan mendapatkan dukungan untuk menjalankan program-program pembangunan di dalam negara tersebut.
Nah, begitu pula sebaliknya, jika dalam menjalankan solidaritas masyarakat sangat minim, maka negara dapat dipastikan akan mudah mengalami disintegrasi. Jadi kalau misalnya partisipasi masyarakat atau masyarakat sudah tidak care lagi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh negara, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat itu sangat rendah, dan tentu dalam kondisi-kondisi seperti ini merupakan cikal bakal ya tercerai berainya suatu negara atau lepasnya kelompok-kelompok tertentu dari satu negara kesatuan, kemudian mereka membentuk negara-negara yang lebih kecil lagi. Nah, tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi pada negara kita. Nah, selanjutnya menurut Thomas Hobbes membedakan dua macam status manusia, yaitu ada yang disebut sebagai status naturalis, di mana kedudukan manusia ketika belum ada negara, dan status sivilis, kedudukan negara setelah adanya negara sebagai warga negara. Jadi ada dua status manusia menurut Thomas Hobbes, satu yang disebut sebagai status naturalis, pra-negara sebelum terbentuknya negara, dan status sivilis apabila sudah terbentuk suatu negara. Nah, dalam status naturalis, ya, negara masih belum terbentuk, gitu. Ya, status naturalis negara belum ada, makanya masih negara itu dalam keadaan kacau atau kelompok masyarakat itu kacau karena tidak ada badan atau organisasi yang disebut negara yang menjaga dan menjamin tata tertib warga negaranya. Jadi tidak ada suatu badan, tidak ada suatu aturan yang disepakati bersama untuk menjamin tata pergaulan masyarakat di dalam komunitas tersebut, ya, sehingga terjadi hal-hal, tentu akan terjadi hal-hal yang akan berujung kepada hal-hal yang bersifat chaos. Nah, dalam keadaan ini perselisihan akan mudah timbul karena sifat manusia ya dalam keadaan tidak tertib karena tidak ada aturan merupakan serigala bagi yang lain. Nah, itu yang disebut Thomas Hobbes sebagai homo homini lupus. Homo homini lupus menurut Hobbes itu akan berlaku ya apabila suatu kelompok tertentu ya dan belum terbentuk negara atau bahkan sudah terbentuk negara pun, kalau misalnya tidak ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana warga negara itu berperilaku, bagaimana warga negara itu melakukan aktivitas atau kegiatannya, maka negara-negara seperti itu, kelompok-kelompok seperti ini berpotensi cukup besar akan terjadinya apa yang disebut sebagai homo homini lupus, ya, atau menjadi serigala bagi kelompok yang lain, saling memakan. Nah, kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus akan timbul perang semesta. Ya, kalau misalnya tadi kondisi-kondisi homo homini lupus itu dibiarkan begitu saja tanpa penanganan, maka akan terjadi perang semesta atau biasa disebut sebagai perang saudara. Nah, ini terjadi pada abad ke-19, abad ke-20. Ya, bahkan sampai sekarang tuh masih ada kelompok-kelompok etnis di Afrika yang masih melakukan pertempuran ya atau peperangan ya atas nama etnis ya, atas nama kelompok gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum kepalan atau Voisrecht, artinya siapa yang kuat dia yang menang dan berkuasa karena setiap orang itu hidup menaruh hukumnya sendiri-sendiri. Nah, kita tidak mengharapkan kondisi seperti ini, di mana tata kehidupan dalam masyarakat itu tidak terjamin dengan baik, sehingga ada orang-orang tertentu yang mengambil sikap-sikap sendiri seperti itu, yang lebih menonjolkan dirinya, ya, ingin menang, ingin berkuasa. Nah, tentu nanti akan berakibat pada kondisi chaos di dalam negara tersebut. Nah, selanjutnya masih dengan kekuasaan rakyat atas negara. Nah, tentu kekuasaan penguasa yang dominan dalam suatu negara akan menghasilkan bentuk produk yang tidak sesuai dan ideal dengan terciptanya negara sejahtera. Nah, konstitusi juga harus memuat adanya posisi rakyat sebagai posisi yang sentral dan dominan di dalam pembentukan maupun perubahan-perubahan konstitusi. Nah, oleh Karl Friedrich, ya, dalam bukunya Constitutional Government of Democracy, dia mengatakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan
oleh para atas nama rakyat. Ya, jadi oleh Karl Friedrich mengatakan bahwa konstitusional dalam bukunya berjudul Constitutional Government itu mengatakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan ya bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat tersebut. Nah, kemudian kekuasaan rakyat atas negara. Nah, cara pembatasan yang dianggap paling efektif ya adalah dengan jalan membagi kekuasaan. Nah, salah satu yang kita ketahui adalah teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, ya, kemudian teori kekuasaan, pembagian kekuasaan atau separation of power menurut John Locke. Di situ ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif. Nah, dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme yang penyelenggaraan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Jadi kalau ada pembagian kekuasaan, maka terjadi konstitusionalisme yang menyebabkan ada pembatasan-pembatasan atau bahkan pemberian hak kepada orang lain, ya, dan memberikan batasan-batasan haknya itu sehingga akan terjadi keseimbangan dalam suatu masyarakat. Nah, pembatasan-pembatasan ini tercermin di dalam undang-undang dan dasar konstitusi. Nah, pembatasan-pembatasan itu kita lihat dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita. Salah satu contoh misalnya yang paling konkret adalah masa jabatan presiden. Nah, dalam konstitusi kita sudah ditentukan bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun. Kemudian setelah itu dapat dipilih untuk 1 kali periode. Itu artinya seorang presiden itu cuma boleh berkuasa selama 10 tahun. Nah, tujuan pembuatan itu, pembuatannya norma-norma yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang, ya, atau bahkan dalam konstitusi, nah, untuk memberikan kepastian hukum ya kepada semua warga negara dan membatasi terjadinya kekuasaan, membatasi pelaksanaan kekuasaan itu sehingga di kemudian hari tidak menyebabkan ada kekuasaan yang absolut, ya, kekuasaan absolut, ya, karena penguasanya sudah terlalu lama berkuasa. Itu teman-teman yang saya dapat sampaikan, dan saya berharap ya supaya materi yang saya sudah sampaikan dalam perkuliahan ini dapat kalian baca-baca lagi, ya, karena ini sudah perkuliahan ke-12, kalian baca-baca lagi dan coba menyandingkan dengan berbagai sumber yang kalian ketahui, ya, bisa googling dari internet, bisa baca dari literatur, bisa baca dari jurnal, sehingga akan menambah wawasan saudara-saudara tentang apa yang dimaksud dengan ilmu negara, utamanya tentang teori kekuasaan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.